Salam sehat, bahagia, dan semangat yang adalah 3 kunci menuju kepada sebuah kesuksesan. Saya percaya Anda dalam keadaan baik-baik saja saat ini menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tapi kalaupun nggak baik-baik saja, nggak apa-apa. Itu hanya sementara, pemirsa. Segala sesuatu akan kita lewati dengan musim yang berbeda. Kalau Anda punya masalah kesehatan, jangan-jangan ini bisa menjadi sebuah kisah berkah bagi orang yang melihat dan mendengarnya. Kirimkan kisah Anda ke alamat yang muncul di layar saat ini. Kami ingin mengundang Anda sebagai narasumber di program Go Healthy. Pemirsa, saat ini saya punya 2 orang praktisi kesehatan dan 2 orang narasumber, sepasang suami istri lansia. Mas Boy Abidin, Mbak Pretisia Sufarli, how are you today, guys? Baik, Coki, sehat. Pemirsa di rumah juga harus demikian, harus tetap optimal, sehat, dan berproduktif. Inilah narasumber kami. Ada Pak Indra Alam dan istri terkasihnya, Ibu Eni. Halo, apa kabar Bapak Ibu? Halo juga, kabar baik, Sehat semua ya. Mas. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. 75 tahun dan Ibu 70 tahun. 70. Oke, nanti kita ngobrol ya. Iya. Sebentar, sekarang saya pengen tanya dulu ke Mas Boy sama Mbak Preti. Soal mitos atau fakta, benarkah laki-laki lebih tinggi persentasenya untuk kena serangan jantung atau penyakit jantung? Ya, berdasarkan data memang Bang Coki, laki-laki angkanya lebih banyak mengalami serangan jantung dibanding perempuan. Iya. Tapi itu kalau wanitanya masuk ke usia menopause, maka angkanya kurang lebih hampir sama. Ya, jadi faktor usia ini menentukan juga. Tapi faktor lainnya menentukan juga adalah faktor kualitas hidupnya, pola hidupnya. Laki-laki dengan pola hidup yang tidak sehat, perempuan yang pola hidup yang tidak sehat pun risiko untuk mengalami serangan jantungnya pun sama. Oke. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Jadi masalah jantung ini sebenarnya tidak hanya masalah laki saja, tapi juga menjadi masalah pada wanita. Nah, jadi pemirsa di rumah nih, terutama yang pria. Tadi kan kita sudah bahas bahwa pria lebih beresiko untuk terkena serangan jantung. Ayo gunakan teknologi laser sekarang juga dan menjadikan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup Anda. Tapi nggak cuma pria aja, karena tadi kita juga udah bahas, ternyata pada saat wanita sudah memasuki usia menopause, ini terjadi penurunan hormon estrogen yang dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Jadi buat yang wanita juga ayo gunakan teknologi laser segera dan juga menerapkan 4 pilar pola hidup sehat. Good, itu fakta ya. Ya. Terima kasih. Sekarang yang kedua, apakah mitos atau fakta bahwa merokok bisa memicu tekanan darah tinggi? Silakan. Fakta, langsung saya jawab. Waduh, Fakta langsung gitu ya, Langsung itu ya. darah. Karena sebenarnya rokok ini ya banyak penyakit yang diakibatkan oleh karena orang merokok aktif maupun merokok pasif ya. Karena begitu merokok, asap itu, zat dari merokok itu ada banyak racunnya di situ. Yang orang tahu ada nikotin di situ, kemudian ada CO-nya, gas karbon monoksidanya, kemudian di situ ada tarnya, dan banyak masih ratusan ribuan lagi racun yang ada dihisap dari dasar rokok. Jadi kalau bicara mengenai menyebabkan tekanan darah tinggi, iya. Itu salah satu penyakit yang diakibatkan oleh karena merokok tadi. Biasanya kalau misalnya orang awam sering mengaitkan masalah merokok ini hanya pada gangguan paru-paru. Padahal tidak. Rokok ini tentu dapat meningkatkan tekanan darah karena di dalamnya mengandung zat nikotin. Zat nikotin ketika masuk ke dalam pembuluh darah kita, beredar di tubuh kita, ini memicu tubuh kita mengeluarkan hormon adrenalin atau hormon stres yang dapat meningkatkan beban kerja jantung, pembuluh darah, denyut nadi. Dan juga zat tar yang terkandung di dalam rokok ini nantinya akan mengikuti masuk ke dalam sirkulasi pembuluh darah kita dan membuat pembuluh darah kita, sel-sel yang menyusun pembuluh darah ini mengalami peradangan atau inflamasi. Sehingga pembuluh darah menjadi menyempit, tensinya naik. Nah, apalagi pemirsa di rumah kalau udah punya tekanan darah tinggi tambah lagi merokok. Waduh, itu resiko terkena penyakit jantung ya bisa meningkat 4-10 kali lipat lebih besar. Pemirsa, narasumber kami adalah Pak Indra dan Ibu Eni. Mari kita cek dulu profil mereka. Indra Alam, baginya kesehatan keluarga adalah hal utama yang perlu dijaga. Apalagi ia sempat memiliki masalah kesehatan. Indra memiliki masalah jantung dan juga hipertensi. Kekhawatirannya tentang kesehatan ini pun semakin meningkat ketika mengetahui sang istri tercinta memiliki masalah diabetes. Indra tidak mau ia dan istrinya kian terpuruk dengan penyakit. Sepasang suami istri pun bertekad untuk bisa menua bersama dengan sehat. Selain rutin melakukan olahraga, Indra dan istri juga rutin menggunakan teknologi laser.
Hal ini dilakukan agar hipertensi Indra dan diabetes yang diidap istrinya bisa lebih terkendali. Dan kini berkat perjuangan mereka, kondisi kesehatan Indra dan istri sudah jauh membaik. Masalah hipertensi dan diabetesnya pun sudah terkendali. Pak Indra dan Ibu, sebelumnya kembali kami ucapkan terima kasih karena dengan segala keterbatasan maupun kelebihan dari Bapak Ibu, termasuk kelebihan umur Pak. Bapak meringankan langkah ke Studio 3 Metro TV hari ini. Ya, terima kasih. Ternyata masalahnya jantung ya Pak ya? Betul. Dari tahun berapa itu Pak? Parahnya itu ya 98. Tahun 98 itu diablasi. Waduh. Ya, terus 7 tahun yang lalu pasang ring. Masalah jantung puluhan tahun lalu, tapi pemirsa lihat, hari ini Pak Indra hadir bersama istri tercinta karena mereka mau membagikan sebuah informasi tentang manfaat penggunaan teknologi laser. Karena Bapak dan Ibu adalah pengguna teknologi laser. Pak, saya mau tanya ke Bapak terlebih dahulu Pak. Sejak Bapak pakai teknologi laser, apa yang Bapak rasakan di tubuh Bapak? Dengan adanya teknologi laser, karena saya lihat di TV di iklan itu, ya akhirnya membawa kebaikan bagi kesehatan saya. Di samping memang yang pokok itu obatnya. Bapak rutin minum obat? Rutin obat. Dan rutin ke dokternya, ke jantung. Efek jantungnya udah Nyaman. Tapi masih ada keluhan di jantungnya Pak? Saat itu? Saat itu masih ada. Memang kebiasaan saya merokok. Oh iya, kebiasaan. Akhirnya ya jadi darah tinggi, itu hipertensi. Bapak ingat berapa tensinya? Hampir 200 lah. Turun Pak tensinya setelah pakai laser? Turun dalam arti masih di atas sebenarnya, di atas. Berapa Pak? Masih Berapa itu? 135 ya kemarin. 35. 135 sampai 145. Ya itu signifikan Pak, itu signifikan sebenarnya Pak. Iya. Bagaimana dengan angka-angka yang lain Pak? Kolesterol misalnya, gula darahnya, bagaimana Pak Indra? Tadinya sih kolesterol juga di atas 200. normal ya. Gula darah nggak terlalu tinggi. Enggak terlalu tinggi ya. Dengan obat dan teknologi laser, akhirnya terjaga lah. Kolesterol turun ya Pak ya? Ya, Sudah terkendali saat ini? udah terkendali. Tadinya kolesterol itu lebih 200. Oke, good. Jadi kalau kita pelajari atau kita lihat bagaimana riwayat kesehatan Pak Indra ya, pemirsa tadi perhatikan Pak Indra ini seorang pria ya. Kita kembali ke mitos fakta tadi. Kita bicara rokok dengan serangan jantung pada seorang pria ya, apalagi ditambah dengan usia yang sudah cukup lanjut gitu. Ini akan membuat kualitas pembuluh darahnya akan menjadi terganggu, akan menjadi menyempit, akan menjadi lebih rigid, lebih kaku begitu, sehingga jantung tidak mendapatkan suplai makanan oksigen yang cukup. Kemudian ditambah juga tadi dengan faktor pola hidup yang tidak sehat tadi ya, menyebabkan jantung tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga akan terjadi awalnya ada gejala nyeri dada dan kemudian akan terjadi masalah pada aktivitas Bapak sehari-hari. Nah, teknologi laser yang Bapak gunakan ini membantu untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah yang ada di jantung Bapak. Ya, sebenarnya tidak hanya di jantung saja pemirsa, pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh kita. Jadi ada di otak, ada di ginjal, dan organ-organ yang lainnya yang memang membantu untuk supaya kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Kalau bicara masalah kualitas pembuluh darahnya tadi, dia akan membuat pembuluh darah yang kaku, yang rigid tadi, karena pola hidup yang tidak sehat, karena asap rokok tadi akan dibuat menjadi lebih lentur, lebih elastis dengan meningkatkan kadar nitrik oxide, di mana nitrik oxide itu suatu zat yang membuat pembuluh darah kita menjadi lebih lentur, lebih bagus, sehingga harapannya sirkulasi darah menjadi lebih baik, tekanan darah akan lebih baik, dan jantung mendapatkan suplai darah yang cukup baik sehingga dia bisa bekerja atau memompa dengan baik dan juga menghindari adanya serangan jantung berikutnya. Apa sih yang terjadi kalau misalnya pemirsa di rumah melakukan aktivitas tidak sehat seperti merokok, mengonsumsi alkohol, atau tidak menjalankan 4 pilar pola hidup sehat dengan baik, bisa terjadi penyempitan pembuluh darah. Dan penyempitan pembuluh darah ini terjadi secara progresif. Kalau misalnya sudah terjadi seperti ini, maka terjadi sumbatan sehingga aliran darah tidak bisa melewati pembuluh darah tersebut. Gak cuma bisa terjadi pada organ jantung saja, bisa terjadi di organ otak mengalami serangan stroke, bisa terjadi di ginjal mengalami gagal ginjal, bisa terjadi
pada pembuluh darah yang ada di mata, bisa mengakibatkan gangguan saraf di mata. Nah, jadi kita harus stop, harus berhentikan progresivitas dari penyempitan pembuluh darah ini. Caranya bagaimana? Lakukan aktivitas yang sehat dan juga menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini digunakan pada area pergelangan tangan kiri kita yang nantinya akan menyinari dua pembuluh darah nadi di dalam pergelangan tangan kita, sehingga pergelangan tangan kita akan menghasilkan molekul oksida nitrit yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi pembuluh darah ini terbuka gak cuma pada pergelangan tangan saja, tapi seluruh tubuh kita pembuluh darahnya akan meningkat elastisitasnya, terbuka lebar sehingga tekanan darah bisa menjadi lebih terkendali. Selain itu, sel-sel keping darah yang cenderung menempel ini kita cegah agar kualitas darahnya meningkat, menurunkan pengentalan darah dan juga membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah. Terlebih lagi, teknologi laser juga bisa mengoptimalkan kembali kerja dari sel tubuh kita dengan mengubah gula darah dan kolesterol yang menumpuk di dalam pembuluh darah akibat aktivitas yang tidak sehat diubah menjadi energi. Sehingga energi kita meningkat, kita lebih bersemangat dan lebih berproduktif dalam menjalankan keseharian kita, tapi di saat yang bersamaan gula darah dan kolesterol tetap terkendali. Jadi harapannya kita bisa lihat di depan mata kita. Ada Pak Indra dan Bu Eni yang di usianya sudah lanjut tetap tampak sehat, segar, dan bugar. Pemirsa, teknologi laser yang digunakan oleh Ibu Eni, istrinya, dan juga Pak Indra, narasumber kami adalah dokter laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sangat disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya adalah segala keluhan tersebut cepat teratasi sehingga Anda pun terhindar dari bahaya komplikasinya. Bagi yang masih muda, sehat, bugar seperti saya, jauh lebih baik kalau Anda menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu ikhtiar optimal mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita semua. Bagaimana cara mendapatkannya? Oh, mudah! Untuk itulah kami ada di Go Healthy. Silakan hubungi nomor yang tertera di layar saat ini. Tim call center kami siap mengarahkan Anda, membimbing Anda sampai Anda mendapatkan alat kesehatan ini. Termasuk kami juga menghimbau Anda untuk menggunakan fasilitas layanan konsultasi dengan dokter kami ketika Anda sudah memiliki alat kesehatan ini. Namun ingat pemirsa bahwa produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia secara resmi hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Nah pemirsa, tetap bersama kami di Go Healthy ya, karena tadi kan Bapak sudah cerita nih mengenai manfaat-manfaat setelah menggunakan teknologi laser. Setelah ini kami akan bertanya kepada Bu Eni. Bu, siap-siap. Apa saja yang beliau rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Tetaplah di sini. Didukung oleh Berolahraga selama bulan puasa dapat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Namun perlu Anda perhatikan intensitas dan durasinya. Olahraga ringan seperti jalan kaki, stretching, dan yoga disarankan pada saat pagi hari atau setelah berbuka puasa. Hindari olahraga-olahraga berat seperti mengangkat beban berat ataupun maraton, karena dapat meningkatkan resiko terjadinya dehidrasi. Selain itu, pastikan asupan cairan setelah dan sebelum olahraga terpenuhi agar tercegah dari terjadinya dehidrasi. Jadi olahraga saat berpuasa boleh dilakukan ya, tapi tadi harus diperhatikan waktu dan intensitasnya. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tadi kita sudah dengar bagaimana perubahan signifikan dari kesehatan Pak Indra yang sekarang usia 75 tahun. Pak Indra, masih ingat nggak peristiwa kena serangan jantung itu? Waktu itu Di Mekah. lagi naik haji di Mekah. Tiba-tiba denyut. Denyut keras, Denyut Ya, keras. cepat ya. cepat. Dibawa ke rumah sakit saat itu. Karena sakitnya mengganggu ya? Iya. Waktu Ya, lagi ibadah sampai istilahnya setengah pingsan lah gitu. Oh, Nahanin begitu. sakitnya itu. Tapi tidak ada tindakan medis apa-apa selama di Tanah Suci? Dikasih obat aja.
Baru ketika Bapak kembali ke Indonesia, sakit itu muncul kembali Iya. dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Lalu apa tindakan di rumah sakit, Pak? Diablasi. Ada detak irama jantung yang berlebih ya waktu itu ya berarti ya? Iya, Mbak. Jadi diputus ya. Dulu gaya hidup Bapak tuh selain kuat merokoknya, makannya gimana, Pak? Bebas tidak ada pantangan kah? Ya waktu itu sih Minyak, nggak pakai pantangan, Oke. karena nggak tahu kan nggak ada sakit apa-apa itu. Ya, ini pelajaran buat pemirsa juga Bang Coki ya. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Indra pada saat usia muda atau dulu ya, ini suatu perhatian buat Anda pemirsa. Anda mungkin yang saat ini masih usianya belum seusia Pak Indra, tapi pola hidupnya makan sembarangan, tidak ada pantangan, semua dimakan, yang asin-asin, yang manis-manis, yang gurih-gurih semua dimakan dengan jumlah kalori yang berlebihan. Kemudian merokok, pada saat merokoknya mungkin enak, tapi dampaknya ya beberapa tahun kemudian ini akan menjadi masalah seperti yang dialami Pak Indra. Jadi untuk Anda kalau saya boleh sarankan, ayo mulai dari sekarang nih terapkan pola hidup sehat, mulai makannya, stop rokok ya, kemudian olahraga ya, jaga faktor stresnya, kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala agar nanti di usia tuanya nih Anda bisa menuai hasilnya, Anda bisa merasakan sehat yang luar biasa. Kemudian tadi juga pelajaran yang menarik juga untuk Pak Indra, tadi sudah menggunakan teknologi laser. Nah, penggunaan teknologi laser ini ya tentunya akan juga merubah tadi ya hal-hal yang tidak baik pada Bapak kemudian menjadi lebih baik dan Bapak bisa menikmati usia tuanya dengan lebih bahagia lagi. Ya, di sini saya mau menanggapi nih karena ada cerita menarik karena saya mendengar satu kata ablasi. Dari satu kata itu saya bisa menarik kesimpulan yang panjang. Iya. Jadi berarti kan ada gangguan pada kelistrikan jantung. Yang pemirsa lihat yang warna kuning-kuning berjalan itu adalah sistem kelistrikan jantung yang mengakibatkan otot jantung kita memompa. Nah, pada kasus-kasus tertentu salah satunya adalah rusaknya bagian yang memberikan atau mencetuskan listrik jantung tersebut akibat ada sumbatan, ini bisa mengakibatkan gangguan pada irama jantung. Seperti yang dialami oleh Pak Indra. Nah, tapi buat pemirsa di rumah, gangguan irama jantung ini tidak boleh main-main. Kenapa? Ini yang pemirsa lihat aja, ini tuh adalah 100 kali per menit. Jadi pada kasus tertentu bisa sampai 120 kali, sampai 150 kali, ini kasihan jantungnya. Berdetaknya secara tidak maksimal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang bisa terjadi? Karena detak yang tidak maksimal, pompa yang tidak maksimal, maka terjadi turbulensi darah antar ruang jantung. Ini bisa mengakibatkan penggumpalan darah. Penggumpalan darah kalau jalannya sampai ke otak bisa mengakibatkan sumbatan, serangan stroke. Itu salah satu komplikasi yang sangat sering terjadi. Ibu sedikit mengulas mengenai Ibu Eni sendiri yang juga menggunakan teknologi laser ya. Iya. Apa manfaat yang Ibu terima di tubuh setelah menggunakannya? Merasa enak badan. Terus yang kalau saya lupa make sampai seminggu gitu ya. Nah itu terasa sekali itu Mas Coki. Iya. Tidurnya susah. Oke. Ya, tapi kalau saya pakai itu ya udah enak lagi tidur nyaman-nyaman aja gitu. Anak saya yang sering sakit kepala, saya suruh coba itu, nah dia bilang enak gitu. Ya, jadi karena kan gini, kalau kita bicara teknologi laser itu dia punya 3 sinar warna laser ya, ada laser merah, ada sinar biru dan sinar kuning. Iya. Masing-masing ini bekerja ya untuk memperbaiki kualitas darah kita. Tadi kalau bicara mengenai intranasal dimasukkan rongga hidung, maka dia akan memperbaiki kualitas darah yang ada di sekitar kepala. Dan di Iya. kepala ini kan ada otak ya. Tadi Bapak kan supaya nggak mudah lupa, konsentrasi tetap baik ya, pikir tetap baik, tetap segar gitu ya. Itu bisa dibantu dengan penggunaan teknologi laser di mana kualitas darahnya akan menjadi lebih baik. Digunakan di pergelangan tangan, digunakan intranasal. Ini kemudian banyak sekali teknologi laser yang juga digunakan ya untuk di sekitar nyeri-nyeri ya, untuk persendian itu juga bisa Buat orang digunakan. tua, lansia. Iya, betul. Karena kalau kita berbicara masalah lansia, ini yang terdampak gak cuma darah dan pembuluh darah. Salah satu penyakit degeneratif atau penyakit akibat proses penuaan yang sering terjadi adalah persendian dan juga otot. Jadi banyak tuh lansia-lansia yang akhirnya mengalami keterbatasan gerak. Padahal kan kita harusnya bergerak ya. Karena mengalami nyeri pada area persendian. Terutama sendi-sendi yang menopang beban tubuh kita seperti pergelangan kaki dan juga lutut maupun sendi panggul. Nah, teknologi laser ini ada yang bisa disinarkan secara langsung pada area persendian. Gunanya apa? Untuk membantu menurunkan proses peradangan yang terjadi, membantu menghentikan proses degeneratif yang berjalan sehingga seperti pengapuran itu bisa dicegah. Nantinya harapannya adalah regenerasi selnya juga ditingkatkan. Ya, setidaknya bisa aktif nih seperti 2
orang lansia di depan mata saya, Bu Eni dan Pak Indra. Dan terlebih lagi, agar sendi kita terjaga dengan baik, volume otot kita, terutama otot rangka di bagian bawah tubuh, ini harus bekerja secara maksimal. Volumenya harus tetap dipertahankan. Nah, salah satu caranya adalah Anda dapat menggunakan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Biasa kalau lansia kan udah agak mungkin ya kita suruh olahraga intensitas berat, walaupun olahraga tetap harus dilakukan oleh para lansia. Salah satunya adalah latihan beban. Nah, mungkin untuk yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan hal tersebut, gunakan teknologi NMES. Oke, pemirsa, mari kita lihat sebuah cerita dari masyarakat Indonesia yang juga menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya. Ini dia. Saya maunya keluhan irama jantung, jadi jantung saya tidak normal. Rasanya kalau berhenti itu nyesek gitu, sek gitu. Nanti bangun lagi ya seperti gitu berhenti. Waduh, tidur udah mau tidur aja takut karena begitu kena ke bantal udah langsung gitu. Sangat bermanfaat sekali. Banyak perbedaannya, banyak perubahannya banyak. Tidur nyenyak sekarang. Stamina lebih meningkat lagi. Bisa jalan cepat, naik sepeda cepat, berenang, kuat itu. Pemirsa, lagi dan lagi Anda mendapatkan inspirasi dari banyak masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser. Sekarang mari kita cek kembali apa yang pernah terjadi pada Pak Indra Alam. Dulu sebelum menggunakan teknologi laser dan sesudahnya. Ini dia pemirsa, masalah kesehatan beliau adalah penyakit jantung, tentu saja mengganggu di dadanya, hipertensi, tekanan darahnya bisa sampai 190 ketika itu, hampir 200 ya. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, ada perubahan-perubahan signifikan yang sudah beliau rasakan. Di antaranya keluhan nyeri dada yang sudah tidak pernah kambuh lagi, kemudian tekanan darahnya sudah lebih terkendali, sekarang sudah di angka mendekati normal pemirsa, dan badannya terasa lebih segar. Apa doa, harapan, ataupun impian Bapak? Impiannya terus saja pakai teknologi laser lah. Saya mau mengingatkan juga untuk pemirsa Anda yang punya orang tua atau Anda sendiri ya tadi untuk kesehatan ini memang perlu diupayakan. Salah satu upayanya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat, rajin melakukan pemeriksaan sehat dan juga dibantu dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Harapan ini semua menjadi gaya hidup Anda ya sehingga Anda bisa sehat, tapi jangan Anda sendiri tapi ajak juga orang-orang terdekat Anda, orang terkasih Anda, keluarga Anda, orang tua Anda untuk juga menjadi sehat ya. Jadi penggunaan ini akan menjadi manfaat untuk Anda dan juga untuk masa depan Anda. Pemirsa, sudah jelas tadi kita dengar langsung dari para praktisi kesehatan bahwa bukan hanya pria saja yang berisiko tinggi terserang penyakit jantung, tetapi bagi kita semua apapun gendernya, selama Anda memelihara pola hidup tidak sehat, maka Anda rentan terserang penyakit jantung. Oleh sebab itu, gunakan teknologi laser seperti yang digunakan oleh Bapak Indra sedini mungkin. Alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali dalam sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Nantinya sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide atau oksida nitrit. Manfaatnya adalah apa? Bisa melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Pemirsa, jagalah kesehatan Anda sebelum terserang komplikasinya. Dan gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Hubungi segera nomor yang tertera di layar. Inilah undangan kami, ajakan kami kepada Anda sekalian. Kami akan membimbing Anda sampai Anda mendapatkan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate. Silakan gunakan, manfaatkan fasilitas konsultasi dengan dokter kami ketika Anda sudah mendapatkan alat kesehatan ini. Dan ingat, produk dokter laser atau AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomall. Pak Indra terima kasih ya. Ibu terima kasih. Mas Boy makasih. Mbak Preti juga terima kasih. Aduh seneng banget hari ini kami sudah bisa mencerahkan Indonesia
di episode terbaru Go Healthy. Kalau Anda punya saran masukan kepada kami, kritik pun boleh kok. Kirimin aja ke alamat di bawah ini. Coki Sitohang pamit untuk kembali. Sampai jumpa.